Berhenti kamu! Cepat berhenti! Kamu bawa aku kemana? Kamu mau apa, Pendi? Cepat berhenti, Pendi! Kamu tidak boleh bunuh aku. Aku ibu kamu. Kamu tidak boleh bunuh aku. Ibu, kamu masih tidak tahu. Aku bukanlah anak kamu. Apa katamu? Ibu aku adalah dia. William? Sinta? Istriku, kamu tidak nyangka kan? Anak yang sudah kamu rawat selama 20 tahun adalah anakku dan Sinta. Terima kasih ya, sudah rawat dia dengan sebaik ini. Kenapa bisa begitu? Kalau begitu anakku mana? Waktu itu, kita berdua melahirkan di hari yang sama. Ruang perawatan kita bersebelahan. Saat anaknya lahir, aku menukar mereka berdua. Aku dan William adalah cinta pertama. Demi jadi orang kaya, dia terpaksa menikahi nona dari keluarga konglomerat seperti kamu. Apa kamu tahu sebenci apa dia sama kamu? Apa kamu tahu sesakit apa hatiku saat melihat dia menemani kamu? Jadi, aku mulai siksa anak kamu. Namai dia Kanis Kemal. Aku pukul dia setiap hari. Dia sama sekali tidak melawan, tidak ada gunanya juga dia melawan. Kanis Kemal? Dia di mana sekarang? Dia sudah mati. Aku yang pukul dia sampai mati dengan tanganku sendiri. Saat dia mati, dia masih mengira aku ini ibunya. Apa kamu tahu? Dia menjerit-jerit saat aku pukul dia. Dia sama sekali tidak melawan. Dia bilang, "Aku mohon Bu, jangan pukul aku lagi. Aku salah Bu." Wanita kejam, aku bunuh kamu. Aku bunuh. Kamu tidak usah buang-buang tenaga, anakmu sudah mati. Anggap saja ganti rugi. Karena sudah membuat aku dan Sinta harus sembunyi-sembunyi. Jangan khawatir, istriku. Kamu bisa segera temaninya di alam baka. Nah, ayo kita kirim dia ke neraka. Baiklah, Ibu. Pendi. William, aku benci kamu. Aku benci kamu, William. Aku bersusah payah merawat anak dari selingkuhan suamiku. Sementara anakku dicelakai oleh pasangan biadab ini hingga mati. Sinta, Pendi, kalau aku masih bisa reinkarnasi, aku tidak akan ampuni kalian. Di rumah sakit? Istriku, apa kamu mimpi buruk? Kamu menakuti anak sampai nangis. Kamu tidak apa-apa. William? Tahun 2018, 20 tahun yang lalu. Apa aku terlahir kembali saat aku melahirkan? Waktu itu kita berdua melahirkan di hari yang sama. Ruang perawatan kita bersebelahan. Saat anaknya lahir, aku menukar mereka berdua. Nah, apa yang kamu lakukan? Ini bukan anakku. Ini adalah Pendi si anak durhaka itu. Dia sudah tukar anaknya dari awal. Berisik. Itu suara Sinta. Bising. Kenapa anak ini nangis terus sih? Bawa keluar, beri dia obat tidur. Aku mau tukar anaknya kembali. Aku tidak bisa biarkan dia siksa anakku lagi.
Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Aku namai dia Kanis Kemal. Aku pukul dia setiap hari. Dia minta ampun pun tidak ada gunanya. Di kehidupan ini, ibu akan lindungi kamu baik-baik. Sinta, William, di kehidupan ini, kalian akan menikmati akibat dari perbuatan kalian. Kamu ibu hamil yang di ruangan sebelah. Kata mereka kita melahirkan di hari yang sama. Benar-benar berjodoh ya. Rumah sakit ini terkenal mahal. Sinta cuma karyawan biasa. Tapi kok bisa ke rumah sakit ini? Kalau dipikir-pikir, sepertinya William pakai uangku buat sokong dia terus. Iya, sangat berjodoh. Kamu pilih di sini karena dekat rumah. Aku tinggal di Luxury Hills. Luxury Hills, kebetulan sekali aku sebentar lagi pindah ke sana juga. Kita sangat berjodoh. Iya, Hmm. siapa tahu kita tetanggaan juga. Bertetangga sama Sinta di kehidupan yang lalu, William menjaga Sinta dengan perhatian ekstra. Aku cuma kira dia ramah dengan orang. Tak pernah berpikir kalau aku sudah hidupi selingkuhan suamiku bertahun-tahun. Kalau begitu, dua keluarga kita harus sering silaturahmi. Oh iya, kamu sudah namai anakmu? Namanya Pendi Kemal. Anak kita namanya Pendi Kemal. William baik banget. Dia selalu ingat aku mau memberi nama anak kami Pendi Kemal. Pendi? Nama yang bagus. Siapa bilang namanya Fendi Kemal? Anak ini ikut margaku, Suhendi Faye. Ini istriku. Kamu lagi bercanda dengan aku ya? Mana ada anak yang ikut marga ibunya? Di kehidupan yang lalu, demi hargai kamu yang masuk rumahku, aku menolak saran ayah agar anak ini ikut margaku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan anakku punya hubungan sedikit pun sama kamu. Betul. Kalau anak tidak ikut marga ayah, mau taruh di mana muka suami kamu? Suami aku adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga istri. Aku yang biayai semua kebutuhan dia. Bahkan profesi dokternya dia dapatkan berkat koneksi keluargaku. Dia masih punya muka. Lily, kenapa kamu mengatai aku begitu? Oh iya, nama anakmu siapa? Ngomong-ngomong, kok ayahnya tidak kelihatan? Suamiku lagi sibuk, lagi dinas keluar kota. Aku sudah beri nama anak ini Kanis Kemal. Kanis Kemal? Nama jelek biar gampang dirawat. Namanya imut sekali. Kanis. Nama yang bagus. Imut sekali. Betul, seimut anak anjing. Kanis? Kanis? Lily, anakku tidak cuma aku namai sebagai anjing. Kedepannya, aku juga mau buat kehidupannya seperti seekor anjing juga. Sinta, kamu sombong aja dulu sekarang. Kuharap saat kamu tahu kenyataannya, kamu masih bisa ketawa. Keluar. Ada apa istriku? Besok-besok kamu tidur di ruang kerja aja. Istriku. Aku salah apa? Tidak ada. Hanya saja bayi akan menangis tengah malam, takut mengganggu kamu. Anak jalang, Eh? cuma bisa menangis. Berisik tahu. Sepertinya itu suaranya Sinta. Lagi-lagi memukuli anak. Sepertinya iya. Kita di sini adalah komplek kelas atas. Peredam suaranya seharusnya sangat baik. Kamar tidur kita dekat dengan balkonnya. Pasti dia sengaja pukul anak di balkon. Kalau tidak, kita tidak mungkin kedengaran. Menarik sekali. Seolah-olah sengaja diperdengarkan ke kita. Istriku, kamu terlalu paranoid. Suamiku, menurut kamu apa ayah anak itu akan merasa kasihan kalau tahu anaknya dipukul seperti itu? Mana mungkin aku tahu. Bagaimana kalau kamu pergi nasihati dia? Sepertinya kurang etis. Aku juga bukan ayah dari anak itu. Suhendi juga anak kamu. Di kehidupan lalu, kamu menyaksikan anakmu disiksa tanpa berbuat apapun. William, kamu tenang saja. Aku juga tidak akan melepaskan kamu. Aku pergi dulu. Aku sangat menanti. Saat kamu tahu kenyataannya, apa kamu akan tetap tenang seperti sekarang?
Ini ulang tahun Suhendi, aku kesini bawa hadiah buat dia. Ayo cepat jalan. Suhendi, selamat ulang tahun. Bibi belikan kamu baju baru. Ayo dicoba, lihat pas atau tidak. Baju bermerek pula. Sinta, kamu perhatian sekali. Ibu, aku juga berulang tahun. Apa kau bisa belikan aku juga? Pakai baju apanya? Memang kamu pantas. Yang dia pakai ini bukannya baju Suhendi tahun lalu. Aku ingat Suhendi tidak sengaja merusak baju itu, makanya aku buang. Tidak ingat. Mungkin dia yang pungut. Ini karena aku tidak pernah belikan dia pakaian. Ada apa? Kamu kasihan sama dia? Kalau kamu kasihan, kamu saja yang belikan. Kok aku yang belikan? Aku bukan ibunya. Ibunya saja tidak kasihan. Buat apa aku kasihan? Betul. Buat apa kamu kasihan? Kamu cuma perlu rawat Suhendi baik-baik. Rawat anakku baik-baik. Didik dia biar sukses. Aku cuma perlu duduk menikmati hasilnya. Sinta, kamu nikmati saja mimpimu baik-baik. Sesombong apa kamu sekarang? Sekecewa itulah kamu saat tahu kenyataannya. Sudah pulang Suhendi? Aku pulang, Bu. Ah, Ibu, biar aku bantu. Sudah pulang ya? Tidak usah. Kamu besok mau ujian masuk universitas belajar di kamar saja. Berbakti tidak akan mengganggu belajar. Aku tiap tahun selalu juara 1. Ke ayahmu gimana? Berbakti nggak? Ibu, aku sudah 18 tahun. Aku sudah bisa menilai sesuatu. Ayahku dan bibi sebelah rumah punya hubungan spesial. Aku sudah lihat berkali-kali. Suhendi, Ibu, kalau ibu mau bercerai, aku dukung ibu. Suhendi, aku ke sana. Paman Kemal, tolong aku Paman Kemal. Mau minta tolong orang lain, aku bodoh kamu. Hush. kamu di sini saja jangan bergerak. Ibu, Ada apa ini? Bibi Faye, tolong Bibi Faye. Lili, minggir kamu. Jangan ganggu aku didikan aku. Sinta, kamu ngapain? Ini rumahku. Bocah tengil. Kamu sudah berani belajar mencuri uang ya? Besok ujian masuk universitas, kamu malah keluarkan aku. Aku curi uang kamu untuk tinggalkan rumah. Tinggalkan kamu. Kamu yang bilang dengan prestasimu itu tiap tahun juara terakhir. Buat apa sekolah? Buang-buang uang aja. Aku bodoh kamu. sudah. Bibi Chandra, ini rumah aku. Kalau mau ribut di luar saja. Kamu sudah pulang, Suhendi. Suhendi, besok sudah ujian masuk universitas. Bagaimana belajarnya? Suhendi tiap tahun juara 1. Gurunya bilang, masuk Universitas Ambara bukan masalah baginya. Wah, Universitas Ambara. Suhendi hebat sekali. Tidak seperti seseorang. Masuk D3 saja tidak bisa. Ibu, kamu. Apa? Aku cuma tegur segitu kamu sudah tidak senang. Cepat pulang ke rumah. Jangan sampai aku bunuh kamu lagi. Kak Kemal, saluran air rumah kami tersumbat. Boleh bantu aku untuk memperbaikinya? Ini, Pergilah, kita kan tetanggaan. baiklah. William, kapan kita tukar anaknya kembali? Suhendi sudah 18 tahun. Tunggu setelah ujian. Suhendi anak baik. Dia pastinya akan berbakti sama kamu. Suamiku, kapan kita bisa mulai terang-terangan? Tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Sebentar lagi. Aku lagi mengalihkan harta milik Lili. Setelah semua hartanya selesai dialihkan, aku akan ceraikan dia. Bawa kamu dan anak kita untuk berkumpul kembali. Hmm. Bibi Faye. Kamu tunggu aku. Bibi Faye kan kaya. Bisa beri aku uang tidak? Aku lihat suami kamu pelukan sama ibuku. Dia berselingkuh. Kalau kamu beri aku uang, aku bisa bantu dapatkan barang bukti. Kamu mau uang buat apa? Aku mau tinggalkan rumah. Tinggalkan ibuku. Bibi Faye, kamu kan tahu dia seperti apa terhadapku. Dari kecil hingga besar dia cuma tahu marahi dan pukul aku. Bibi Faye, aku mohon bantu aku. Aku tidak bisa bantu. Bibi Faye, kamu bisa.
Entah kenapa, saat melihatmu aku merasa sangat dekat. Aku beberapa kali bermimpi kalau ibuku adalah Anda. Dalam kehidupanku kamu sangat menjagaku. Dalam edukasiku kamu carikan aku guru terbaik sehingga aku bisa masuk universitas unggulan dan berhasil sukses. Aku ibu kamu. Kamu tidak boleh bunuh aku. Betul. Di kehidupan lalu, aku merawat kamu dengan susah payah. Tapi kamu malah tega menghabisi nyawaku. Aku tidak akan bantu kamu. Sampai akhirnya, kamu cuma anak durhaka. Tapi, kamu bisa bantu diri kamu sendiri. Di kehidupan sosial sekarang, publik sangat menolak sesuatu yang salah. Kalau kamu bongkar semua perbuatan dia, kamu masih takut tidak bisa pergi. Kamu paham maksudku kan? Anak sial, Ngapain kamu mengendap-endap? tuangkan aku air. Tak ada hubungannya denganmu. Kamu bilang apa? Hah? Aku tanya kamu bilang apa? Hah? Hah? Bilang apa kamu? Halo semua. Namaku Kanis Kemal. Aku disiksa ibu bertahun-tahun. Dipukuli. Coba kalian lihat. Semua ini adalah buktinya. Aku kelaparan, kedinginan. Aku mohon bantulah aku. Aku mohon bantu aku. Meninggalkan rumah ini. Meninggalkan ibuku. Ibu tiri kali, kejam sekali. Itulah wanita itu pantas disambar petir. Ada yang tahu siapa dia? Aku mau laporkan dia. Namanya Sinta. Dia kerja di perusahaan iklan. Aku disiksa ibu bertahun-tahun. Dipukuli. Kanis, anak sialan kamu. Sialan. Sinta, sekarang ambil gaji kamu di finance dan enyah. Manajer, kok pecat aku? Kenapa pecat aku? Sekarang warganet menyebarkan kalau perusahaan kita merekrut karyawan wanita yang sangat kejam. Demi nama baik perusahaan, kamu dipecat. Silakan enyah. Manajer, Kamu menyiksa anakmu sendiri, mana ada ibu seperti kamu. Kamu lebih buruk dari hewan, bukan manusia. Binatang, benar-benar binatang. Mati binatang. Kanis. Aku bunuh kamu. Puas kamu hancurkan aku. Hah? Puas kamu? Kenapa? Kamu jelas-jelas ibuku. Tapi kamu anggap aku kayak musuh malah sangat baik sama anak tetangga Suhendi. Kenapa? Aku peringati kamu, jangan sebut Suhendi. Kamu bukan apa-apa dibandingkan dia. Sepertinya aku masih terlalu baik sama kamu. Kamu mulai hari ini mendekam di ruangan ini biar introspeksi baik-baik. Bu, ibu. Ibu, aku salah. Aku tak berani lagi. Keluarkan aku. Keluarkan kamu. Tidak mungkin. Berani kamu rusak nama baikku ya. Mati kelaparan saja kamu di sini. Bu, aku salah. Aku tak berani lagi. Keluarkan aku, Bu. Lili yang suruh aku. Lili? Si Jalang Lili yang suruh aku, bukan kamu. Ibu, keluarkan aku. Aku tidak berani lagi, Bu. Kamu mungkin pantas mati. Mulai hari ini, aku tidak akan beri kamu makan dan minum. Kamu tunggu mati saja. Aku salah, Bu. Ibu. Lapar sekali. Sudah 3 hari, bahkan seteguk air pun tak ia berikan. Tidak bisa. Aku tak boleh mati kelaparan karena wanita jelek itu. Lili, hentikan mobilnya! Berhenti! Kamu gila, Sinta? Kamu yang suruh Kanis rekam aku diam-diam sampai aku dipecat. Aku tidak akan lepasin kamu. Lepasin aku! Sinta, gawat.
Anak kamu mau lompat dari gedung. Apa? Hei. Oh. Hei. Hap. Jangan lompat kamu. Lihat. Jangan melompat kamu. Tidak berani Tidak berani lompat. lompat. Tidak berani lompat. Gadis, kamu ngapain? Hei. Kakiku sakit sekali. Sedang apa kamu, Lili? Pengalaman 120. Jangan ditolong. Kalau mau mati cepetan mati. Tunggu dulu. Kamu kan ibu penyiksa anak yang viral di internet itu. Ternyata dia pantas melarang telepon 120 buat tolong orang. Kamu mau anak kamu mati? Apa urusan kamu? Kamu tidak tolong, kami yang tolong. So ikut campur apa sih kamu? Sinta, lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Kamu sekarang halangi kami buat tolong dia. Kalau nanti dia mati atau kakinya cacat, kamu jangan menyesal. Menyesal? Tidak akan. Hei. Tolong beri jalan. Siapa ibu dari anak ini? Dia ibu dari anak itu. Kondisinya sangat darurat sekarang. Kakinya terluka parah. Perlu segera ke rumah sakit. Kalau tidak, kakinya akan cacat. Tidak boleh pergi. Siapa setuju ke rumah sakit? Dia ini anakku. Bukankah kamu ibu dari anak itu? Kalau tidak diobati, kakinya akan cacat. Ya sudah kalau cacat. Aku tidak mau obati. Minggir. Kamu ibunya, tapi kamu seperti binatang. Apa urusan kamu? Dia anakku. Aku berhak memutuskan selamatkan atau tidak. Sinta, Kanis bukan cuma anak kamu, tapi juga manusia. Dia pingsan sekarang. Halangi dokter tolong dia sama dengan pembunuhan. Kamu bakal dipenjara. Betul, bakal di penjara. Di penjara? Bawa ke rumah sakit dulu. Ayo bantu. Dokter Kemal, ada pasien terjatuh dari gedung. Kakinya infeksi parah. Mohon cepat periksa dia, Ayo Dok. pergi. Baik. Beri jalan. Kok kalian di sini? Kanis. Kenapa baru dibawa sekarang? Kaki kanan terluka dan infeksi parah. Perlu diamputasi. Baguslah kalau diamputasi. Kalau begitu potong saja kedua kakinya. Lagian dia tidak berguna. Lebih baik dia cacat. Kanis adalah anak kamu. Sinta, kamu buat dia cacat. Kamu tidak khawatir dia benci kamu? Benci aku. Aku juga tidak butuh sampai ini di hari tua. Dia benci aku apa? Tidak ada hubungannya denganku. Dokter Kemal sudah selesai ambil darah. Aku akan bawa ke laboratorium untuk analisa. Bawa ke ruang operasi. Bersiap operasi. Dokter Kemal, Anda masih belum menyampaikan metode perawatan konservatif kedua. Perawatan konservatif? Ya. Perawatan konservatif adalah pengobatan terbaru di rumah sakit menggunakan mesin. Tapi biaya tindakan medisnya 5 kali lipat. 5 kali lipat? Aku tidak punya uang untuk obati dia. Cepat amputasi saja. Sinta, kamu sudah pikirkan baik-baik buat kirim anakmu ke ruang operasi untuk diamputasi. Sisa hidupnya akan benar-benar hancur. Kenapa kalau hancur? Amputasi saja, dokter. Mohon diamputasi. Bersiap operasi. Baik. Tertawalah, Sinta. Makin nyari makin bagus. Kamu akan segera dapat karma dari perbuatanmu. Ini lucu sekali. Sinta, anak kamu lagi dioperasi di dalam. Kamu tidak khawatir sama sekali? Khawatir apanya? Dia mati di ruang operasi juga bukan urusanku. Apa kamu masih manusia? Kok bisa sejahat itu sama anak kandungmu? Kanis sudah dewasa. Sudah genap 18 tahun. Aku sudah tidak wajib hidupi dia. Aku hari ini rela bayarin uang amputasi dia saja sudah sangat dermawan. Aku peringatkan kalian. Kalian satu persatu yang bersedia jadi penolong hidupi dia di sisa hayat. Aku sangat menyambut kalian yang mau daftar. Ibu, Suhendi, aku pulang tadi tidak melihat ibu. Kata tetangga ibu di rumah sakit. Apa ibu sakit? ibu tidak apa-apa. Kanis yang masuk ke rumah sakit. Suhendi, ujiannya sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Lumayan lah. Ibu, hasil ujian sudah keluar. Nilaiku sudah cukup buat masuk Universitas Ambara. Hebat sekali. Universitas Ambara? Bagus sekali. Suhendi memang anak kandungku, gen unggul.
jauh lebih hebat dari anaknya Lily. Sekarang tinggal beritahu Suhendi, aku ibu kandungnya. Lily, kamu bersiaplah untuk menerima seorang anak cacat. Gawat, pasien mengalami pendarahan saat amputasi. Perlu transfusi. Ibu, mohon verifikasi golongan darah. Buat apa beritahu aku? Suruh aku verifikasi golongan darah. Aku bahkan tidak tahu golongan darahnya. 18 tahun. Aku sudah menunggu selama 18 tahun hanya demi hari ini. Sinta, kamu akan segera dapat karma dari perbuatanmu. Sinta, saat anak baru lahir, suster bakal beritahu golongan darah anak kita. Apa golongan darah anak kamu? Sudah 18 tahun berlalu, aku mana ingat. Golongan darahnya adalah tipe RH0, juga disebut darah panda. Anak kamu punya golongan darah RH0, juga disebut darah panda. Harus dijaga baik-baik, jangan sampai terluka. Sayang, ibu akan menukarkan kamu. Jangan benci ibu. Ibu lakukan ini agar kamu bisa punya kehidupan yang lebih baik. Yang juga disebut darah panda. Apa katamu? Saat anak lahir, suster akan melakukan tes golongan darah. Golongan darah seunik ini kamu tidak ingat? Tidak mungkin. Mana mungkin golongan darah Kanis adalah RH0. Aku jelas-jelas sudah menukarnya dengan anak Lily. Hah? Suhendi, kalau aku boleh tahu, golongan darahmu apa? Golongan darahku B. Kamu sadar juga akhirnya. Sinta, kamu sudah seharusnya menikmati hasil dari perbuatan jahatmu selama 18 tahun ini. Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya. Bu Sinta, kamu apa? Jangan amputasi, kami tidak jadi amputasi, buka Bukannya pintunya. amputasinya sudah kamu setujui. Sekarang operasi sedang berlangsung, mana bisa batal begitu saja? Kami tidak jadi amputasi, buka pintunya. Betullah sedikit. Suhendi, kamu salah ingat. Golongan darah kamu kan RH0, bukan B. Ibu, tes kesehatan aku. Aku ini ibu kamu. Apa aku tidak tahu golongan darahmu? Kamu ini, beban kamu saat belajar terlalu besar. Makanya salah ingat. Iya kah? Suhendi, golongan darahnya juga RH0? Iya. Benar-benar berjodoh. Ada apa? Ayah dari kedua anak ini adalah William. Wajar kalau golongan darah mereka sama. Waktu itu, aku yang tukar anaknya sendiri. Tidak mungkin salah. Yang lagi diamputasi di dalam pasti anaknya Lily. Tidak kenapa-napa sih. Oh iya Suhendi, bulan depan saat hasil ujian kamu keluar, ibu akan adakan pesta kelulusan kamu. Baik. Sinta, kalau tidak keberatan, kamu bawa Kanis datang sama-sama ya. Anak ini pasti sedih karena kehilangan kaki. Anggap saja bahwa dia datang untuk hibur dia. Tentu saja. Aku pasti datang langsung buat merayakan kelulusan Suhendi. Bagaimana? Operasi sangat lancar. Dokter Kemal, kalau Anda sempat, aku ingin diskusikan kondisi Kanis baik-baik. Kalau gitu kamu ngobrol dulu sama Sinta. Aku dan Suhendi nunggu kamu di rumah. Baiklah. Suamiku, kita bisa tidak jangan ulur waktu dan cepat tukar anaknya kembali.